Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi dari Markas Otodidak ya teman-teman. Di sini saya akan masuk mesin Asus alias Asus Zenfone 6 ya. ZS berapa ini ya kalau kita lihat ya di serinya ZS 6420 kalau nggak salah ini ya. Ntar saya lihat dulu ZS 630KL ya. Ini kasusnya adalah kebetulan bantuan dari sahabat kita teknisi ponsel juga, dia sedang mengerjakan IC display atau lampu ya. Ini katanya mengerjakan IC lampu dan ternyata malah nggak hidup. Malah nggak hidup, mati total ya. Kita akan coba ukur aja menggunakan power supply ya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan analisanya sesingkat mungkin biar teman-teman langsung tahu aja intinya di mana penyakitnya ya. Kita akan memastikan dahulu ya, karena kan yang dikerjakan adalah oleh beliau IC dari lampu ya teman-teman ya. IC lampu yaitu di sini adalah serinya PM8150L. Nah, ini dia guys ya. PM8150L ini sama ya dengan Poco X3 Pro. Nah, di sini kita udah bisa dapat menyimpulkan bahwa mungkin ya kalau PM8150L ini jalurnya tuh sama dengan Poco. Jadi saya akan meniru dari Poco X3 Pro yang kemarin saya analisa. Apakah IC lampu ini sudah bekerja dengan baik atau tidak, seperti itu. Kita akan menggunakan charger. Jadi saya itu kalau misalkan mau analisa sebuah kasus handphone ini ya, tanpa baterai kita colokin charger ataupun USB doktor yang mengarah ke power supply yang memiliki ampere seperti ini ya teman-teman. Kita akan lihat di layar kedua. Nah, ini dia ya, saya pakai di power supply ini. Kemudian di DC 5 volt, lalu saya colokin handphone Asus nih ya, dia tanpa baterai, ampernya segitu ya teman-teman. Lihat ya, dia kejang-kejang kayak gitu. Nah, oke. Bukan berarti short. Wait a moment. Kita pasang baterai, oke. Kemudian kita colok. Nah, dia naiknya makin tinggi dan kejang-kejangnya makin berdebar-debar. Anjay. Oke, lanjut aja analisanya di mana. Nah, ini kita tanpa baterai atau cabut baterai nggak masalah ya. Kita akan ke to the point-nya aja buat kalian yang masih keder teman-teman semua. Analisanya ini sih sebenarnya analisa singkat ya. Analisa singkat dari saya aja. Kalau saya kan alhamdulillah sering menemukan kasus-kasus di Poco X3 Pro. Jadi mungkin sama ya. Ini adalah Asus Zenfone 6. Right, di tipenya JS630KL. Kemudian saya akan melepas baterai dan ini masih terhubung ke power supply dengan ampere segitu ya. Ampernya segini bisa kalian lihat. Kemudian kita akan analisa untuk charger apakah sudah masuk ke dalam IC cas, kemudian masuk lagi ke IC ini apakah sudah masuk atau belum. Kita akan melihatnya dengan cara menggunakan apometer digital. Alright, ini dia apo saya di bawah lagi, akan saya taikin dulu. Nih sebentar, ayo dong. Nah, saya akan sorot apo saya. Oke, dapat gak? Aduh, ini hese ya. Oke, saya guna di apometer digital dengan DC volt ya teman-teman. Kemudian ini udah tercolok ke charger tanpa baterai ya. Lalu kita akan cek input dari powernya ketika IC charger sudah bekerja atau belum. Pada intinya untuk HP-HP sekarang teman-teman harus bisa memastikan PPH power ataupun Pirec-nya sudah bekerja dengan cara mengukur seperti ini ya. Kalau Pirec itu dikeluarkan oleh Pirec PPH power ya. PPH power dikeluarkan oleh IC charger PM8150. Ya, PM8150 ya. Apa ya? SMB, SM8 berapa gitu ya yang di bawah IC MMC. Nah, apakah Pirec-nya PPH powernya udah masuk apa belum? Kita akan coba ukur di sini ya. Di sini adalah Asus ya. Kita akan cek Pirec-nya terlebih dahulu. Nah, Pirec dia di sebelah sini teman-teman, karena saya udah sering analisa di Poco jadi udah hafal dia. Pirec-nya di coil ini ya. Coil ini. Kemudian kita ukur Pirec-nya. Oke, Pirec-nya ada ya 3,3 volt ya. Lalu apalagi tegangan yang dibutuhkan agar IC ini sudah dapat dipastikan oke, bagus. Yang ini teman-teman, ini Pirec kalau di Poco itu ini Pirec L berapa? L3C kalau nggak salah ya.
yang ini nih ya, wajib diukur, wajib keluar 1,2 volt. Oke, seperti itu ya, wajib ada 1,2 volt, seperti itu ya, keluar ya 1,2, berarti sama yang ini, sama yang ini nih. Nah, yang ini 3,3, kadang turun kadang naik. Nah, itu berarti IC ini udah bekerja dengan baik, tidak ada masalah di sini. Dan IC power pun mungkin sudah bagus seperti itu ya, karena tegangannya udah stabil, tapi itu masih kejang-kejang. Kenapa itu? Oke, ini kan begitu saya perhatikan ya teman-teman, ini kita akan bongkar aja nih Asusnya pelan-pelan aja. Buat kalian yang masih belajar, nggak usah tergesa-gesa ya. Saya akan tunjukkan kenapa kok bang arusnya seperti itu, padahal pireknya udah bagus gitu ya. Oke, kita akan buka semua komponennya, lalu kita angkat mesinnya. Ternyata teman-teman ya, dibalik dari IC PM ini ya, dibalik dari IC PM 8150L ini terdapat sebuah CPU dan RAM. Oke, ini dia teman-teman. Oke, dia adalah CPU dan RAM seperti Poco X3 Pro. Nah, ini dia dibalik dari IC ini. Nah, ini kenapa nih bisa kejang-kejang? Mungkin di saat beliau mengangkat IC atau mengganti IC ini terjadi overheat atau kepanasan blowernya, jadi menyebabkan IC ini kepanasan. Nah, kenapa bisa lo tahu bang? Nih, kita akan lihat, kita zoom, ternyata di sini ada sebuah timah guys. Mana nih? Tuh ya, bisa teman-teman lihat nih, ini timahnya akan, nah ini dia teman-teman ya, nih tuh, ini tuh timah meletek, kalau bahasa kami itu timah keluar yang dikeluarkan oleh IC, CPU dan RAM kayak gitu. Buat teman-teman yang masih belajar handphone, kalau untuk melakukan pergantian IC harap berhati-hati di baliknya IC apa ya. Ini adalah timah keluar yang dihasilkan oleh CPU dan RAM seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah besar kemungkinan IC ini yang short di dalamnya. Jadi kita akan coba ribal, kalau memang di ribal masih bisa atau tidak. Nah, ini dia IC chargernya nih yang tadi saya bilang, SMB 8150B PM 8150B ya, IC charger. Kalau IC charger ini insya Allah tidak ada masalah karena Pirex sudah bekerja gitu ya, yang tadi yang ini. Oke, kita akan eksekusi CPU ini ya teman-teman, pelan-pelan aja karena sudah dapat dipastikan dia ini bermasalah. Oke, lanjut kita ke eksekusinya ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru belajar, jangan lupa support saya dan Bang Topan dengan cara klik tombol subscribe agar saya dan Bang Topan lebih semangat lagi guys. Ini saya keder bro, ini cepitannya seperti ini ya, ragumnya, jadi mesinnya kotak begini, nggak ada anta. Gimana cara nyongkel ini kawan-kawan? Oke, ampernya bisa kalian lihat tadi seberapa ya, mungkin cara jepitnya akan berbeda kali ya. Coba dipanjangin. Oke, begini kali ya. Oke, bismillah aja, kita akan coba rebaling pada CPU ini ya bro. Untuk teman-teman kalau misalnya mau ribal-ribal CPU RAM harus sabar dan jangan panik, nggak usah tergesa-gesa, harus slow but sure. Oke, akan lakukan rebaling pada CPU ini, CPU RAM Asus ROG 6. emang bener tuh Asus ROG berapa ini, pokoknya Asus ini, Asus berapa, Zenfone 6 lah. Bismillah ya, saya pakai di suhu 330 dulu aja, anginnya mungkin saya akan tambahkan sedikit 40 kali.
lalu kita langsung congkel aja guys. Ini RAM dari Asus nih ya. Biar kelihatan gimana nih. Nah, kelihatannya zoom out. Oke, seperti ini kali ya. Sebentar. Oke, kita akan angkat aja ini RAM-nya. Mungkin nanti kalau memang yang IC charger ini kepanasan karena sangat berdekatan sekali, kita akan angkat juga, ataupun IC yang ini ya. Kita tidak tahu ini dia di sini mungkin bekas kepanasan juga. Ntar kita kalau udah diangkat CPU-nya tidak ada respon atau apa-apa, kita akan angkat juga. Pokoknya antara dua IC ini dan IC UPS yang atas ini wajib stabil. Untuk kaki-kakinya ya wajib bagus, tidak boleh nggak bagus ya, pokoknya harus dibagusin gitu bro. Oke, kita angkat IC RAM-nya. Oh, mudah sekali ya teman-teman. Ini RAM-nya udah saya angkat. Biasanya keras banget bro, ini enggak. Yakinlah kalian pasti lebih beda daripada pocok. Tumben loh bro, nggak keras banget ya. Alhamdulillah kita dimudahkan. Biasanya susah loh bro angkat IC itu bro. Alhamdulillah ya, ini dimudahkan. Sekarang kita akan angkat IC CPU nya ya teman-teman. Buat kalian yang mau belajar ukur-ukur, wajib menggunakan skematik ya teman-teman ya, wajib menggunakan skematik dan kalian harus memilikinya, itu wajib. Karena apa, di situ akan banyak diketahui tegangan-tegangannya. Untuk aktivasinya silahkan di deskripsi ya brother. Untuk aktivasi skematik ada apapun skemanya, bisa kalian pilih sendiri dan dijapri kepada guru kami Babe Hardi SFT. Bismillah, kita angkat CPU nya brother. Nggak usah panik kalau servis ya teman-teman. Di sini kita dapati lemnya ternyata Asus memang dari dulu biasanya lem putih teman-teman, nggak ada lem hitam dia seperti Poco ataupun Black Shark ya. Dia lemnya lem putih dari zaman Zenfone 4 ya. MMC nya menggunakan lem putih. Saya tidak tahu, ini belum pernah angkat CPU ini, jadi saya nggak tahu dari mana letak yang enak buat nyongkelnya. Intinya teman-teman bisa karena terbiasa ya. Saya tidak mengajari, saya gak guruin, kita belajar di sini untuk sama-sama. Intinya bisa karena terbiasa. Ini lem putih bro. Oke. Wow, amazing. Ini kita akhirnya ketahuan ya setelah kita videokan, ternyata wow seperti ini bro. Oh my god. Aduh. Nah, ini gimana bro? Kalian ketika mengangkat sebuah IC ternyata dibaliknya seperti ini ya. Hati-hati bro. Aduh, gimana ini? Sedikit, menurut saya sedikit mengecewakan ya. Menurut saya sedikit mengecewakan buat Asus ya. Karena apa?
Waduh, ini kita kalau solder langsung nih rontok nih jalur, yakin ya? Bukan rontok, sorry ya, bukan rontok. Jadi gimana ya, ini kalau teman-teman lihat seperti ini, dapatin jalur seperti ini ya, akan nyambung semua loh, nyambung semua. Wow, saya ini enggak editan, ini real, saya video real. Oke, ternyata kulitnya mengelupas. Alright, teman-teman lihat sendiri. Oh my god, gimana ini? Saya harus berhati-hati untuk membersihkan sisa lemnya. Wow, benar sekali teman-teman, ini waduh, catnya sudah mengelupas ya. Aduh, itu ground bukan ya? Seram sekali bro. Ini konten saya aneh-aneh ya teman-teman ya. YouTube my channel aneh-aneh seperti ini ya, mengelupas tuh catnya. Waduh, freeway kilur. Di solder pun dia nanti bakalan nyambung, gabung. Pelan-pelan aja kita solderin di sudut lainnya dulu. Hati-hati loh kalau servis Asus kayak begini. Bagaimana itu nanti cara mengatasinya ya? Wow, hati-hati bro, hati-hati bro. Kita jangan genit-genit solder kita dengan dia. Oke bro, mungkin kita akan lakukan pengecatan nanti ya, tapi awalnya saya akan sedot dulu menggunakan Goodwick ini yang rada sorry, ini backlight ini silau, rada gimana ya, rada mantap seperti ini ternyata maunya dia. Nah, keren, kelihatan ya. Wow, amazing guys. Kita bersihkan sedot menggunakan Goodwick ya, pelan-pelan aja, jangan dipancing lagi biar tidak melebar. Wow kan, duh. Kita sedot aja seperti ini, biar dia, aduh, ini ground apa bukan ya. Jadi jangan digesek-gesek ya, tekan aja di sini, tek. Kalau diangkat jangan digesek-gesek. Ini bukan ngajarin, bukan nguruin. Saya tidak tahu ini ground apa bukan, belum saya ukur. Aduh. Lo ngapain sih pada ngelupas begitu? Nah, hati-hati guys. Oke, gitu aja kali ya. Saya nggak tahu ini teman-teman video nyata. Oke, kita bikin 2 part kali ya. Saya bersihkan dulu.
Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan saya. Lanjut part 2. Yang buat kalian yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe biar saya lebih semangat lagi garap yang ini. Aduh, biar istirahat dulu dah. Saya mau azan, jadi saya yang mau azan nih, waktunya mau azan, jadi saya skip dulu video ini. Lanjut part 2. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi itu indah.